Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Ya. Kemarin kita sudah membahas mulut ya. Terus sekarang kita mau turun dari mulut ke tenggorokan sampai turun lagi ke kerongkongan. Terus baru kita masuk ke lambung. Ya. Kemarin kita sudah masuk ke lambung, terus kita masuk lambung, terus usus kecil, pangkal ya, yang berkaitan dengan pankreas. Terus yang satu lagi nanti berkaitan dengan empedu. Tapi ini dulu yang kita bahas nih, yang berkaitan dengan pankreas. Nanti yang berkaitan dengan empedu ada lagi, ya. Jadi seperti pembahasan kita yang kemarin, lambung itu sifatnya asam atau panas ya. Jadi dia difungsikan untuk mencerna protein hewani atau daging-dagingan dan ikan-ikanan. Terus nanti dari lambung ini makanan turun ke usus kecil. Dari lambung makanan turun ke usus kecil. Nah, di sini nanti kan ada persambungannya usus 12 jari, ya. Jadi makanan itu dari lambung turun ke usus kecil, maka nanti di usus kecil ini yang kaitannya dengan pankreas dengan empedu, maka nanti akan mengeluarkan cairannya ataupun akan mengeluarkan enzimnya untuk merubah sifat makanan itu menjadi basa lagi. Berarti nanti di sini makanan itu akan bersifat basa. Dari awal makanan itu dari mulut turun ke tenggorokan sampai turun ke kerongkongan itu bersifat basa. Terus setelah dia nanti nyampe ke lambung, sifatnya berubah lagi jadi sifat asam, ya, atau panas. Dari lambung nanti turun ke usus kecil, dibantu nanti dari pankreas dan empedu, maka merubah sifat lagi jadi basa. Maka ini nanti tugasnya, ya. Nah, setelah itu makanya nanti penyakit yang sering muncul, yang sering terjadi, ini nanti antara persambungan lambung dan usus kecil. Itu namanya ada usus 12 jari. Ya. Nah, karena kita berkaitan dengan lambung berarti kita berkaitan dengan makanan. Jadi kalau kita terlalu banyak makan makanan, ataupun kalau kita makan terburu-buru, makan makanan karbohidrat dan buah-buahan ya, maka itu nanti akan mempengaruhi. Jadi seharusnya itu nanti akan mempengaruhi lambung dan usus kecil. Kalau kita terlalu makan terburu-buru ya, terus nanti kaitannya ke karbohidrat dan buah-buahan. Kalau kita nanti terlalu banyak makan karbohidrat dan buah-buahan, apalagi nanti makannya terburu-buru, maka akan menimbulkan masalah di lambung dan usus kecil. Seharusnya makanan karbohidrat dan buah-buahan, sayur-sayuran dan kacang-kacangan itu sudah halus di mulut, ya. Tetapi karena kita makannya terburu-buru, akhirnya makanan yang belum halus itu langsung dikirim ke lambung. Di lambung lagi dan usus kecil akan di lambung sama usus kecil itu nanti akan bekerja lebih
maksimal lagi untuk merubah makanan yang kasar itu akan menjadi lembut lagi. Maka nanti akan menimbulkan di sini permasalahannya di yang sering muncul di usus 12 jari. Harusnya kita di sini sudah lembut ya, makanan yang lembut udah dikirim ke lambung sama usus kecil, maka membuat lambung dan usus kecil itu terasa nyaman. Tetapi karena kita buru-buru, maka membuat suasana itu akan menjadi kacau lagi. Akhirnya lambung dan usus kecil menjadi lebih berat lagi. Maka di sini nanti yang timbul permasalahannya yang paling banyak. Jadi tubuh kita bisa menjadi panas, tubuh kita bisa menjadi dingin, tubuh kita bisa menjadi lembab, tubuh kita menjadi bisa kering, tubuh kita bisa menjadi lembab dan panas, tubuh kita menjadi bisa lembab dan dingin, tergantung apa yang kita masukkan ke dalam. Ya, contoh kalau kita terlalu banyak makan makanan protein hewani, baik ikan-ikanan dan daging-dagingan, maka tubuh kita akan menjadi asam atau panas ya. Kalau kita nanti terlalu banyak makan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran, maka tubuh kita akan menjadi sifatnya menjadi basah atau dingin. Kalau kita nanti terlalu banyak makan makanan yang sifat lembab, seperti nanti susu, ya, terus kayak tape, ya, dan lain-lain, maka tubuh kita akan menjadi lembab. Kalau kita nanti terlalu banyak makan makanan yang kering atau makanan yang cepat saji, yang akan biasanya mengkonsumsi cairan terlalu banyak, maka tubuh kita akan menjadi kering. Kalau kita nanti terlalu banyak makan makanan protein hewani dan lemak, maka tubuh kita akan menjadi lembab dan panas. Kalau kita terlalu banyak makan sayur-sayuran dan lembab, maka tubuh kita akan menjadi lembab dan dingin. Maka ini nanti tergantung apa yang kita masukkan ke dalam. Maka nanti kalau lembab dingin atau lembab panas, mana nanti yang lebih dominan? Lembabnya kah atau dinginnya? Kalau lembab panas ya lembabnya kah atau panasnya yang lebih dominan? Maka ini juga nanti harus dipertimbangkan. Terus juga kalau kita nanti terlalu banyak makan makanan karbohidrat, terus kita jarang olahraga, maka nanti tubuh itu akan kelebihan gula. Jadi nanti kalau tubuh itu akan kelebihan gula, kalau tidak bisa dibongkar di otot ya, atau di tubuh itu tidak bisa dibongkar jadi energi, maka gula itu akan menumpuk di otot-otot dan di tubuh. Maka akan terjadi nanti lemah, letih dan lesu. Ya. Kalau kita terlalu banyak makan makanan karbohidrat dan jarang olahraga. Nah, ini nanti jadi antara nanti penyakit gula, diabetes ya, dan makan makanan karbohidrat. Nah, ini nanti permasalahannya di permasalahannya nanti disebabkan karena kurang gerak atau kurang aktivitas fisik. Jadi bisa kita lihat contohnya ya, bila nanti ada teman-teman kita yang kuli bangunan, mereka makannya 2 piring nasinya ya, tapi badan mereka kuat dan mereka juga tidak gemuk. Jadi tubuhnya kuat, ototnya kuat. Nah, itu karena apa?
Itu disebabkan karena sudah makan karbohidrat banyak, terus dikeluarkan dalam bentuk fisik dan dikeluarkan bentuk olahraga, bentuk kerja berat ya. Maka nanti kalau bisa kita lihat, kalau kita terlalu banyak makan makanan karbohidrat dan jarang olahraga, otomatis nanti badannya gemuk. Itu sudah hukum alam. Karena apa? Karena Allah itu sudah menciptakan manusia itu sudah sangat baik sekali. Ya. Jadi nanti kalau kita terlalu banyak makan makanan karbohidrat, terus jarang olahraga, kemungkinan kena penyakit diabetes itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Diabetes ya. Diabetes. Terus kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat dan jarang olahraga, otomatis nanti gula darah itu selalu tinggi. Gula darah itu selalu tinggi. Kalau kita terlalu banyak makan makanan karbohidrat terus jarang olahraga, maka nanti akan muncul nanti juga penyakit kolesterol ya. Terus muncul juga nanti kayak seperti asam urat, terus muncul juga nanti hipertensi, tapi ini nanti yang kaitannya ke pola makan, yang kaitannya dengan karbohidrat terus jarang olahraga. Maka kita bisa lihat teman-teman di lapangan itu, ada orang, ini nanti bisa kita lihat rumusnya ya. Bila ada teman-teman itu terlalu banyak makan karbohidrat terus jarang olahraga, otomatis badannya gemuk. Itu yang pertama. Gemuk ya, gemuk. Kalau nanti teman-teman itu banyak makan karbohidrat dan jarang olahraga, kemungkinan kena diabetes itu sangat tinggi sekali. Diabetes yang disebabkan karena pola makan. Terus nanti gula darah itu sering naik, tidak stabil. Terus juga nanti seperti penyakit kolesterol, darah tinggi ya. Ini darah tinggi juga akan sering muncul. Yang ini nanti yang disebabkan karena terlalu banyak makan makanan karbohidrat dan jarang olahraga. Tetapi sayangnya setelah sudah sakit kena penyakit diabetes atau penyakit darah tinggi, hipertensi, dan terus penyakit kolesterol dan penyakit yang lain timbul disebabkan karena makanan, maka dikasihlah obatnya, obat-obatan. Ini tidak matching sekali ya, maka dikasihlah obat-obatan untuk mengatasinya, obat-obatan. Maka obat-obatan ini tidak matching sekali. Jadi obat-obatan itu pun bukan di situ tempatnya sih harusnya. Harusnya nih. Ini kesalahan yang fatal sekali nih. Ini kalau sudah kena diabetes terus dikasih obatnya, obat-obatan, itu salah. Bukan pada tempatnya. Kalau membantu iya, tetapi kalau langsung murni obat-obatan itu tidak bisa. Seharusnya begini aturannya. Kalau penyakit diabetes itu disebabkan karena makanan terlalu banyak karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, terus jarang olahraga, obatnya ya olahraga, bukan obat-obatan. Itu harus dipahami. Kalau nanti teman-teman itu terlalu banyak makan karbohidrat, buah-buahan, terus tepung-tepungan, maka nanti jadi kolesterol. Obatnya bukan obat-obatan, tapi obatnya gerak fisik, berolahraga, maka itu nanti obatnya yang paling dominan. Ini ya, terlalu banyak makan makanan karbohidrat dan jarang olahraga. Ini yang pertama. Terus pertanyaannya lagi, kok ada teman-teman juga di lapangan makannya karbohidrat itu sedikit.
tapi bisa kita lihat itu penyakit diabetes. Terus bisa kita lihat itu penyakitnya biasanya gula darahnya selalu tinggi. Bisa kolesterol. Ya, bisa kolesterol, bisa asam urat yang disebabkan karena pola makan. Nah, kalau begini, ini kan permasalahannya karena terlalu banyak makan makanan karbohidrat dan jarang olahraga. Ini yang dominan nih. Tetapi kalau makannya sedikit karbohidratnya, terus masih timbul darahnya turun naik ya, atau tensinya turun naik, gula darahnya selalu tinggi, maka nanti kalau yang ini permasalahannya di sistem cernanya, sistem cerna yang ada kaitannya dengan lambung, usus kecil, yang kaitannya dengan pankreas. Maka ini nanti harus dibetulkan dulu sistem cernanya. Baru setelah dibetulkan, baru disuruhlah aktivitas fisik, disuruhlah aktivitas olahraga lagi. Maka ini nanti kuncinya. Jadi bukan obat-obatan yang disuruh harus mengkonsumsi terus-menerus. Nah, jadi kalau disuruh nanti minum obat-obatan terus-menerus, maka terus jarang olahraga ya, maka obat itu nanti akan menumpuk di lambung sama di usus, akan menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Jadi seperti itu. Maka nanti bisa kita lihat pertanyaannya, kenapa zaman sekarang orang banyak penyakit diabetes? Hampir 1 RT itu ada. Terus kenapa zaman sekarang orang itu juga hipertensi hampir tiap RT ada. Terus kenapa orang zaman sekarang itu penyakitnya yang berkaitan dengan stroke yang disebabkan karena pola makan yang salah ya, hampir tiap RT ada. Kenapa zaman dulu hampir tiap kelurahan itu hampir satu juga tidak ada yang berkaitan dengan penyakit diabetes, yang berkaitan dengan penyakit hipertensi, yang berkaitan dengan penyakit kolesterol yang disebabkan karena pola makan. Nah, setelah kita telusuri, ternyata orang zaman dulu itu kalau banyak makan karbohidrat, terus banyak juga olahraga fisiknya, dan banyak juga aktivitasnya, sehingga gula yang dihasilkan oleh karbohidrat itu langsung diproses oleh otot-otot itu sehingga tidak menumpuk di otot, maka dia akan jadi energi. Kalau yang sekarang kan zaman sekarang orang sudah banyak makan karbohidrat, terus jarang olahraga, kerjanya hanya begini-begini saja di laptop ya, hanya begini-begini saja main HP, hanya begini-begini saja kerjanya. Kerjanya hanya main jari saja. Maka ini yang menyebabkan nanti penyakit ini muncul, disebabkan karena kurang gerak ya. Terus nanti kalau kita terlalu banyak makan makanan, ini sudah kaitannya ke lambung ya, kaitannya ke lambung, kaitannya ke karbohidrat. Terus nanti kalau kita terlalu banyak makan makanan protein hewani, maka nanti tubuh kita akan panas. Terus kita nanti disebabkan cenderung pemarah. Maka nanti kita gunakanlah protein hewani itu, ikan-ikanan dan daging-dagingan itu untuk berpikir ya. Maka nanti antara hubungannya dengan karbohidrat dan daging-dagingan ini nanti akan saling menjaga, akan saling melengkapi antara makanan karbohidrat dan daging-dagingan. Maka kalau kita banyak makan karbohidrat dan daging-dagingan, maka kita gunakan itu olahraga fisik yang kuat, terus kita gunakan belajar dan berpikir. Jadi kalau nanti buah-buahan dan sayur-sayuran itu sifatnya itu pelengkap. Jadi yang namanya pelengkap itu tidak boleh banyak, hanya secukupnya saja. Maka ada kalimat,
jangan terlalu banyak makan makanan buah-buahan. Nanti kamu diare, bahasanya begitu ya. Karena apa? Karena sifat buah-buahan itu sifatnya basah atau dingin. Maka itu nanti akan mengganggu fungsi di lambung. Nah, jadi karena sifat buah itu alkali, terus sifat di usus kecil ini juga, usus kecil ini sifatnya alkali. Kalau dimakan buah sama sayur terlalu banyak, maka hasilnya nanti hiperalkali. Maka nanti akan menyebabkan cairan itu banyak menumpuk di usus, baik usus kecil dan usus besar nanti. Maka ini yang menyebabkan nanti feses itu banyak cairannya. Cairan banyak di feses, yang itu nanti menyebabkan kotorannya encer, atau kotorannya pecah-pecah, atau kotorannya itu nanti seperti diare. Itu karena satu disebabkan karena buah itu sifatnya dingin, terus di dalam usus kecil itu sifatnya alkali. Maka nanti kalau itu terlalu banyak dimasukkan ke dalam, maka nanti menyebabkan hiperalkali. Maka menyebabkan nanti cairan itu banyak, usus kecil sampai usus besar. Itu yang menyebabkan feses itu nanti banyak cairannya ya. Atau nanti ada juga yang disebut itu terlalu banyak cairan itu sulit buang air. Nanti kita bahas. Kalau yang ini di sini nanti kita bahas usus besar ya. Maka nanti buah-buahan itu sifatnya pelengkap. Yang namanya pelengkap itu tidak boleh banyak ya. Hanya secukupnya saja, hanya seperlunya saja. Nah, masing-masing secukupnya nanti berbeda-beda. Jadi tidak boleh sama. Yang dimaksud secukupnya itu tidak boleh sama. Secukupnya itu tidak boleh sama. Masing-masing nanti kalau dia karakter dingin maka sedikit saja. Kalau dia karakter panas maka buah dan sayur nanti akan lebih banyak. Nah, pertanyaannya, apakah nanti pola ini mutlak seperti itu? Juga tidak. Nah, ini nanti tergantung sistem di dalam tubuh. Umpamanya nanti kalau karakter tubuhnya dingin, kayak seperti saya kan karakter tubuhnya dingin. Jadi kalau saya nanti banyak olahraga, itu menyebabkan nanti tubuh itu bersifat asam atau bersifat panas ya. Maka nanti untuk sayur-sayuran dan buah-buahan saya lebih banyak sedikit. Nah, tapi nanti kalau saya tidak olahraga, terus kerjanya di rumah saja, maka nanti sayur-sayuran itu secukupnya saja. Jangan berlebihan biar nanti tidak mengganggu di sistem. Jadi nanti kalau karakter dingin ya dikit saja, kalau karakter panas nanti dia lebih banyak. Tapi kalau nanti karakter dingin olahraga ya nanti porsinya nggak ditambah ya. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang lambung dan usus kecil ini ya. Maka besok atau lusa maka kita akan membahas hubungan yang sekarang kan kita membahas hubungan antara lambung dan pankreas. Maka insya Allah besok atau lusa kita membahas tentang hubungan lambung dan empedu. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.